Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate turut diperiksa Kejaksaan Agung, Kejagung, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station, BTS, 4 dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Belakangan Kejagung buka suara soal potensi Plate jadi tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Dirdik Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kuntadi menyebut hal itu terlalu dini dan masih terlalu jauh dengan proses penyidikan yang masih berlangsung. Namun di Istana Negara, Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti. Informasi yang diperoleh suara.com dari lingkungan Istana, Jokowi sudah menyiapkan pengganti Plate, yakni Wisnu Tamaku Subandio dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki sebagai ad interim Menkominfo. Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO Deddy Kurniasyah berbicara lebih jauh. Menurutnya kabar pendepakan Plate dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo berpeluang menyapu bersih menteri yang berasal dari Nasdem. Itu sangat mungkinnya. Menyapu bersih menteri dari Nasdem, kata Deddy saat dihubungi suara.com pada Rabu 15 Februari 2023. Selain Plate, terdapat 2 kader Partai Nasdem yang diberikan kursi di Kabinet Kerja Jokowi. Syahrul Yassin Limpo yang menjabat Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya yang menempati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK. Dicopotnya kader Nasdem dari lingkaran Kabinet Kerja semakin berpeluang terjadi, mengingat dugaan hubungan Jokowi yang semakin renggang dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Hal itu diduga karena Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya. Deddy menyebut mudah bagi Jokowi untuk mendepak Yassin Limpo dan Siti Nurbaya. Menurutnya karena keduanya tidak memiliki kontribusi yang besar untuk pemerintah. Yassin Limpo, Kementerian Pertanian itu justru terlebih dahulu diwacanakan diganti karena faktor kinerjanya yang tidak produktif. Kita lihat saja bagaimana mungkin food estate dipimpin oleh Menteri Pertahanan, meskipun dalihnya termasuk kebagian dari pertahanan pangan, kata Deddy. Karena tidak ada prestasi di sana. Belum lagi carut-marutnya ekspor-impor terkait dengan kesediaan pangan yang mengalami polemik antara data di Bulog dengan data yang ada di kementerian. Ini juga menunjukkan mereka juga tidak kompeten imbuhnya. Sementara untuk Menteri LHK Siti Nurbaya, menurut Deddy juga tidak begitu memiliki kinerja yang signifikan bagi pemerintahan, khususnya masyarakat umum. Deddy menyebut dari survei Political Opinion IPO, Siti Nurbaya menempati popularitas yang paling rendah dari menteri lainnya. Hal itu karena kinerja yang hanya bisa dinilai dan dikritisi para aktivis lingkungan. Jadi agak sulitlah menilai kementerian LHK ini. Ada dan tiadanya tidak berdampak terlalu baik kepada tata kelola pemerintahan. Meskipun publik sebetulnya terdampak, misalnya saja bagaimana berkaitan dengan penjagaan lingkungan. Belum lagi konglomerasi hutan dan lain-lain. Semuanya terdampak, cuman masyarakat tidak mengetahui itu, kata Deddy. Karenanya menurut Deddy, untuk mencopot para menteri yang berasal dari kader Nasdem, Jokowi sudah tidak perlu mencari-cari alasan. Artinya Presiden untuk melakukan reshuffle, ada menteri-menteri Nasdem itu jauh-jauh hari sudah memiliki alasan. Tapi itu tak kunjung dilakukan, katanya. Namun jika hal itu kemudian dilakukan dengan dinamika politik antara Jokowi dengan Nasdem, Deddy mengkhawatirkan menjadi bumerang. Publik berbalik memberikan simpati ke Nasdem karena dinilai disudutkan usai mendukung Anies. Nah itu yang dikhawatirkan tadi. Justru yang seharusnya benar dilakukan Presiden. Karena momentumnya tidak tepat atau terlambat. Justru malah Nasdem bisa mendapatkan simpati publik. Tandasnya,